وليعظموا شعائر الله وهو العزيز ذو الرحمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وولينا في الدنيا والآخرة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي يتلو علينا آيات الله ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها المؤمنون إخواني في الدين رحمكم الله، أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله لعلكم ترحمون. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. معاشر المسlimin rahimakumullah. Hari ini Selasa tanggal 10 Zulhijjah 1434 Hijriah, segenap kaum muslimin di mana saja mereka berada melaksanakan sholat Idul Adha, sementara saudara-saudara kita yang lain sedang melaksanakan ibadah haji di Baitullah Makkah Al-Mukarramah. Gema takbir, tahmid, dan tasbih berkumandang tiada henti. Syiar-syiar Allah tersebar luas tiada terbendung. Cahaya ilahi menyinari bumi tersebar luas di segala tempat yang dapat dicapai oleh siang dan malam. Subhanallah. Benar apa yang disampaikan oleh Rasulullah dalam sabdanya. An Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, la yablughanna hadzal amru ma balagal lailu wan nahar wa la yatruku Allahu baita madarin wa la bardin illa adkhalahu Allahu hadha ad-din bi'izza azizin aw bidalli dalilin izzan yu'izzu Allahu bihi al-islam wa dhalla yudillu Allahu bihi al-kufra. Dari Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya benar-benar urusan ini yaitu Islam akan mencapai segala tempat yang bisa dicapai malam dan siang. Allah tidak meninggalkan sebuah rumah pun, baik yang terbuat dari tanah liat maupun bulu onta, melainkan Allah memasukkan din ini dengan kemuliaan yang menjadikan mulia atau dengan kehinaan yang menjadikan hina. Kemuliaan yang dengannya Allah memuliakan Islam dan kehinaan yang dengannya Allah menghinakan kekufuran. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Serangkaian peribadatan atau manasik haji, sholat Idul Adha, dan penyembelihan hewan kurban sangat erat hubungannya dengan perjalanan hidup Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta istri dan putra beliau Nabi Ismail alaihissalam. Ibrahim yang dikasihi Allah adalah sosok manusia teladan yang hanif, tegar dalam melaksanakan amanat Allah sebagai penganjur kebenaran. Sangat-sangat disayangkan kalau kaum muslimin menapak tilas jejak-jejak Ibrahim hanya sebatas ibadah ritualnya saja. Akan tetapi sikap dan sifat-sifat Ibrahim belum dan bahkan tidak menjadi rujukan, apalagi dipelajarinya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada Rasulullah agar mengikuti millah Ibrahim dalam firman-Nya, "Tsumma auhayna ilaika an anittabi millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepada Muhammad, ikutilah millah Ibrahim, seorang yang hanif dan dia Ibrahim tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Telah menjadi kewajiban bagi kaum muslimin mengikuti millah Ibrahim yang bersih dari unsur-unsur kesyirikan,
dan baro yang artinya berlepas diri dari pelaku kesyirikan atau kekufuran sampai mereka beriman kepada Allah saja. Sungguh telah berlaku bodoh atau membodohi dirinya sendiri siapa saja yang membenci millah Ibrahim Khalilullah. Betapa zalimnya seseorang yang memperbodoh dirinya sendiri dengan meninggalkan jejak dan langkah Ibrahim, kemudian memilih jalan kesesatan dan menyelisihi jalan orang yang sudah Allah pilih sebagai kekasihnya, baik di dunia dan di akhirat. Dan dia Ibrahim termasuk orang-orang yang salih. Allah berfirman, "Wa may yarghab an millati Ibrahim illa man safiha nafsah, wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas shalihin." Tidak ada yang benci kepada milah Ibrahim kecuali orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Sungguh kami telah memilihnya di dunia dan sungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang salih. Al-Baqarah 130. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ikhwat fiddin rahimakumullah. Demikian jelas dan gamblang bahwa jalan yang benar dan lurus serta tidak ada kejanggalan dan keraguan sedikit pun, yaitu adalah millah Ibrahim atau agama Ibrahim, sebaik-baik jalan hidup yang harus ditempuh. Allah berfirman, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila." Siapakah yang lebih baik dinnya daripada orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah, sedangkan dia mengerjakan kebaikan dan mengikuti millah Ibrahim yang lurus. Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. An-Nisa ayat 125. Akan tetapi, tidak semua orang yang telah mengaku beriman menyadari hal tersebut di atas. Bahkan orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan mengerjakan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Artinya, mereka justru menyelisihi perintah yang berujung dengan turunnya azab dari Allah karena kefasikan mereka. Na'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan mengerjakan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Sebab itu kami timpakan siksa atas orang-orang yang zalim itu dari langit karena mereka berbuat fasik. Al-Baqarah ayat 59. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada setiap kurun waktu tertentu dan pada setiap umat yang diutus ke tengah-tengah mereka seorang rasul, selalu ada sekelompok orang yang menentang kerasulannya, mendustakannya, bahkan membuat makar jahat untuk menawan atau memenjarakan pembawa risalah, kemudian membantah dengan alasan yang batil untuk melenyapkan kebenaran. Sikap dan perilaku seperti itulah yang mengundang azab Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Mu'min ayat 5 sampai dengan 6. Kazzabat qablahum qaumun Nuh wal ahzabu min ba'dihim wa hammat kullu ummatin bi rasulihim liya'khudhuhu wa jadalu bil batil yudhidu bihi al-haqqa wa khadathum wa kaifa kana iqab. Wa kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina kafaru annahum ashabun nar. Sebelum mereka kaum Nuh dan golongan-golongan yang bersekutu, sesudah mereka telah mendustakan Rasul dan tiap-tiap umat telah merencanakan makar terhadap Rasul mereka untuk menawannya dan mereka membantah dengan alasan yang batil untuk melenyapkan kebenaran dengan yang batil itu. Karena itu aku azab mereka, maka betapa pedihnya azabku ini. Demikianlah telah pasti berlaku ketetapan azab Rabbmu terhadap orang-orang kafir, karena sesungguhnya mereka adalah penghuni neraka. Ayat di atas diturunkan 15 abad yang lalu. Namun hari ini ketika kita baca seolah-olah baru saja diturunkan. Karena realita menunjukkan telah ada persekongkolan bangsa-bangsa yang membangun koalisi, membuat kesepakatan jahat untuk membendung dakwah tauhid dan upaya-upaya tegaknya syariat Allah dan Rasulnya.
Dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah yang jelas dan gamblang, akan nampak pada raut wajah orang-orang kafir keingkaran mereka dan betapa geramnya mereka seolah-olah akan menerkam orang yang membacakan ayat-ayat Allah. Sungguh ada yang lebih jelek dari itu semua, yaitu neraka yang memang telah disediakan Allah untuk mereka yang kafir sebagai sejelek-jelek tempat kembali. Na'udzubillah. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinat ta'rifu fi wujuhil ladzina kafarul munkar yakaduna yasqawna bil ladzina yatluna 'alaihim ayatina qul afa unabbiukum bisyarrin min dzalikumun nar wa'adahallahu alladzina kafaru wa bi'sal masir. Apabila dibacakan di hadapan mereka ayat-ayat kami yang terang, niscaya kamu melihat tanda-tanda keingkaran pada muka orang-orang kafir itu. Hampir-hampir mereka menyerang orang-orang yang membacakan ayat-ayat kami di hadapan mereka. Katakanlah Muhammad, apakah akan aku kabarkan kepadamu yang lebih buruk daripada itu, yaitu neraka. Allah telah mengancamnya kepada orang-orang yang kafir, dan neraka itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Al-Hajj ayat 72. Ketahuilah, sesungguhnya kesombongan dan rencana-rencana busuk yang mereka lakukan tidaklah ada gunanya, kecuali makar jahat itu akan kembali kepada diri mereka sendiri. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Fatir ayat 43, istikbarun fil ardi wa makrus sayyi wa la yahiqul munkarus sayyi illa bi ahli fahal yanzuruna illa sunnatal awwalin walang tajida li sunnatillahi tabdila walang tajida li sunnatillahi tahwila. Karena kesombongan mereka di muka bumi dan karena rencana mereka yang jahat, rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. Tidak ada yang mereka nanti-nantikan melainkan berlakunya sunnah Allah yang telah berlaku kepada orang-orang yang terdahulu. Maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat pengganti bagi sunnah Allah, dan sekali-kali tidak pula akan menemui penyimpangan bagi sunnah Allah itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun wahai mereka yang mengaku sebagai orang yang beriman, yang ikut-ikutan membantu makar orang-orang kafir dengan berbagi dalih dan alasan yang dibuat-buat seperti program deradikalisasi dan waspada terhadap gerakan Wahabi, pemberantasan teroris, dan isu-isu yang lainnya. Padahal sebenarnya ada agenda tersembunyi untuk melenyapkan kebenaran. Wahai kaum muslimin, sadarlah dan perhatikanlah sabda Rasulullah sebagai berikut. Man a'ana batilan yudhidu bihi haqqa faqad bari'at minhu zimmatullahi wa zimmatu Rasulillah. Yang artinya, barang siapa menolong kebatilan untuk melenyapkan kebenaran, sungguh dia terlepas dari perlindungan Allah dan perlindungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Saudara-saudara seiman yang berbahagia, hari ini sekali lagi kita merayakan hari raya Idul Adha. Sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah dalam sabdanya, "Ma 'amila 'adamiyyun min 'amalin yawman nahri ahabba ila Allah min ihraqid dam. Innaha la ta'ti yawmal qiyamah biquruniha wa ash'ariha wa azlafiha wa anna ad-dama la yaqa'u min Allah bima kan qabla an yaqa'a min al-ard fatibu biha nafsan." Tidak ada perbuatan anak Adam yang paling disukai oleh Allah untuk dilakukan pada hari penyembelihan ini selain mengucurkan darah hewan kurban. Hewan itu akan datang pada hari kiamat berikut tanduknya, telapak kaki dan bulu-bulunya. Darahnya itu akan menetes ke dalam sebuah wadah dari sisi Allah sebelum darah itu jatuh ke tanah. Karena itu bergembiralah dengan hewan kurban itu. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmidzi. Oleh karena itu, marilah kita hidupkan syiar-syiar Allah ini sebagai wujud ketakwaan kita kepadanya. Karena pada hakikatnya dalam ibadah kurban ini bukan daging dan darah kurban yang sampai ke hadirat Allah, akan tetapi ketundukan, kepatuhan,
dan ketakwaan kitalah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "La yanalallaha luhumha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin." Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat sampai kepada Allah, tetapi ketakwaan dari kalian yang sampai kepadanya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kalian supaya kalian mengagungkan Allah, karena Dia telah memberi hidayah kepada kalian. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Al-Hajj ayat 37. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Penyembelihan kurban ada sebagai wujud ketakwaan, dan takwa kepada Allah itu memang perlu dan harus dengan pengorbanan. Allah memerintahkan kepada kita agar bertakwa kepadanya semaksimal kemampuan kita, senantiasa mendengarkan apa yang diserukannya, mentaati segala perintahnya, dan berinfak yang semua itu akan menjadi kebaikan bagi diri kita sendiri, serta memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang sebaik-baiknya. Allah berjanji akan melipat gandakan pahalanya dan memberikan ampunan kepada kita, karena Dia Allah Maha Pembalas jasa lagi Maha Penyantun. Allah berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairul li anfusikum wa may yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. In tuqridullaha qardan hasana yudha'if lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim alimul ghaibi wasyahadatil azizul hakim." Bertakwalah kalian kepada Allah semaksimal kemampuan kalian. Dengarlah, taatlah, dan berinfaklah, yang semua itu akan menjadi kebaikan untuk diri kalian sendiri. Barang siapa yang dijaga dari kekicilan dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jika kalian meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan balasannya untuk kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah Maha Pembalas jasa lagi Maha Penyantun, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Surat At-Taghabun ayat 16-18. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita buktikan ketakwaan kita kepada Allah, sekalipun harus mengorbankan apa saja yang kita miliki. Karena sekali-kali kalian tidak akan mencapai kebajikan yang sempurna sampai kalian menginfakkan sebagian harta yang kalian cintai. Allah berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi 'alim." Kalian sekali-kali tidak akan sampai kepada derajat kebajikan yang sempurna sebelum kalian menginfakkan sebagian harta yang kalian cintai. Apa saja yang kalian infakkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Ali Imran ayat 92. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perlu kita bertanya kepada diri kita sendiri. Yang pertama, relakah kita sebagai orang yang bertakwa kepada Allah mengorbankan kebiasaan, mengorbankan budaya, mengorbankan adat istiadat yang bertentangan dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya, karena mengandung unsur kesyirikan di dalamnya, untuk kita ganti dengan hanya mengikuti aturan hidup yang lurus, as-siratal mustaqim, yang telah Allah turunkan untuk kita dan selalu kita minta di setiap salat kita. Ihdinas siratal mustaqim. Yang kedua, sanggupkah kita meninggalkan tata cara hidup sekuler, sistem kufur dajjal yang jauh dari nilai-nilai hidup Islam? Yang ketiga, maukah kita mengganti falsafah hidup kita yang tidak bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasul? Yang keempat, beranikah kita meninggalkan sistem hidup yang nyata-nyata telah merusak dan merendahkan harkat dan martabat kita,
sebagai bangsa yang konon katanya bangsa yang beradab. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan inilah pengorbanan-pengorbanan yang kita dituntut untuk melakukannya sebagai realisasi dari dakwah dan seruan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua yang telah menyatakan diri kesana kemari bahwa kita adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau bersabda mengajak para sahabat di awal dakwah, ketika dia berdakwah banyak penentang, pengganggu, penyiksa, bahkan diintimidasi. Kaum muslimin dan Islam sedang ganas-ganasnya dengan ucapan lisan yang dilontarkan oleh orang-orang kafir. Allah berfirman, dan ini direalisasikan oleh sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, disampaikan kepada kita, u'budullaha wahdah, wa la tusyriku bihi syai'a, watruku ma yaqulu aba'ukum. Beribadahlah kalian kepada Allah semata, janganlah menyekutukan sesuatu dengannya, dan tinggalkanlah semua ucapan nenek moyang kalian. Hadis riwayat Bukhari. Dengan kata lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak kita untuk tunduk patuh hanya pada aturan hidup dari Allah, yaitu Islam, dan meninggalkan budaya nenek moyang kita, adat istiadat nenek moyang kita, dan cara hidup nenek moyang kita, falsafah hidup nenek moyang kita, dan sistem hidup-hidup yang lain yang mengajak kepada kekufuran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasul bukan hanya mengajak, tetapi beliau beserta para sahabat telah melakukan hal yang sama dengan para nabi-nabi yang sebelumnya. Akibatnya, memang sebagian mereka disiksa, sebagian diusir dari kampung halamannya, dan sebagian bahkan dibunuh. Rasulullah SAW juga termasuk salah satu target pembunuhan orang-orang kafir atau yang disebut dengan DPO. Semua ini menunjukkan bahwa pengorbanan untuk tegaknya syariat Allah secara sempurna tidak boleh mempedulikan keadaan mencekam bagaimanapun. Bahkan sekalipun diri harus terusir, harta benda harus musnah, penderitaan demi penderitaan harus datang silih berganti, darah harus mengalir, dan nyawa pun harus berpisah dari badan. Inilah pelajaran yang kita dapatkan dari perjalanan sejarah penegakan syariat yang dilakoni oleh Rasulullah SAW sebagai Nabi yang mulia beserta para sahabatnya. Semoga Allah meridhoi mereka. Amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah millah Ibrahim yang Rasulullah dan umatnya diperintahkan untuk mengikutinya, dan beliau beserta para sahabat telah merealisasikannya. Siapa saja yang tidak suka dengan agama Ibrahim atau yang disebut dengan millah Ibrahim ini, maka dia telah memperbodoh dirinya sendiri. Al-Baqarah 130. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengakhiri khutbah ini perlu kiranya saya sampaikan pesan-pesan Rasulullah yang patut menjadi perhatian kita semua. Maha suci Allah yang telah mengutus Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umat akhir zaman. Betapa beliau sangat peduli dengan umatnya. Rasul mewanti-wanti kepada umatnya agar setiap mengakhiri sholat selalu berlindung dari fitnah Dajjal. Hadis riwayat dari Abu Hurairah mengatakan, "Idza faragha ahadukum min at-tashahhudil akhir, falyata'awwadz billahi min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarril masiihid dajjal." Hadis riwayat Muslim. Apabila salah seorang di antara kalian telah selesai membaca tasyahud akhir, maka hendaknya dia berlindung kepada Allah dari 4 perkara. Min azabi jahannam, dari siksa jahannam. Min azabil qabri, dari siksa kubur. Wa min fitnatil mahya, dari fitnah kehidupan. Wal mamat, dan fitnah kematian. Wa min syarril masiihid dajjal, dan berlindung dari kejahatan al-masih dajjal. Dajjal sang pembuat onar. Ma'asyiral muslimin, memang Dajjal yang asli turun menjelang dunia ini berakhir.
Akan tetapi mengingat pesan Rasulullah SAW, pengikut-pengikutnya telah berkeliaran di sekitar umat beliau sejak awal. Lebih-lebih hari ini, pada era-era modern, pengaruh ideologi Dajjal telah merasuk demikian kuat dalam kehidupan umat. Akibatnya hampir tidak ada lagi pilihan bagi kita selain larut di dalamnya. Terbukti betapa banyak negeri-negeri yang berpenduduk mayoritas Muslim lebih memilih mengaplikasikan secara luas dan terang-terangan gaya hidup Dajjal daripada syariat Islam yang semestinya menjadi pedoman hidup kaum muslimin. Oleh karena itu, waspadalah terhadap tipu daya Dajjal dan sekutu-sekutu terdekatnya, yaitu setan laknatullah. Kalau setan menyusup kepada bangsa jin, hanya dapat mempengaruhi jiwa seseorang. Akan tetapi, kalau setan sudah menyusup kepada bangsa manusia, pengaruhnya lebih besar karena ia bisa memaksa orang menjadi murtad dan zalim, orang yang tidak mau mengikuti kesesatannya. Nauzubillah min dzalik. Hadis Rasulullah mengatakan, "Ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah khalqun akbaru minad dajjal." Tidak ada makhluk sejak Adam hingga hari kiamat yang lebih besar bahayanya daripada Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Juga disampaikan oleh Rasulullah dalam sebuah riwayatnya yang artinya, "Wahai manusia, sesungguhnya tidak pernah ada fitnah di muka bumi yang lebih besar daripada fitnah Dajjal semenjak Allah tempatkan anak cucu Adam." Ketahuilah bahwa karakter Dajjal adalah pembohong dan mengaku-ngaku sebagai nabi penerima wahyu, memutarbalikkan fakta, memfitnah orang-orang yang ingin menegakkan syariat Allah dan Rasul-Nya sebagai perusuh. Bahkan difitnah para da'i-da'i, para mubalik-mubalik tauhid dengan tuduhan tukang onar, dan ujung-ujungnya adalah teroris. Maka tidak berlebihan kiranya kalau saya kutipkan sebuah hadis Rasulullah yang diriwayatkan dari Abu Huzaifah. Ia berkata, "La ana a'lamu bima ma'ad dajjal minhu wa ma'u nahrani yajriyani ahaduhuma ra'yal ain ma'un abyad wal akhar ra'yal ain narun ta'ajjaju fa amma adrakna ahadun fa ya'ti an-nahru alladhi yarahu nara wa yugammid thumma la yuta'ti'u ra'sahu fa yasrabu minhu fa innahu ma'un barid." Sungguh aku lebih tahu daripada Dajjal tentang apa yang dimiliki sendiri oleh Dajjal. Dajjal memiliki dua sungai yang mengalir. Salah satunya adalah air putih menurut pandangan mata. Dan yang kedua adalah api yang bergejolak menurut pandangan mata. Jika salah seorang mendapatinya, maka hendaklah ia mendatangi sungai yang dia lihat sebagai api. Hendaknya ia memejamkan mata, lalu tenggelamkan kepalanya dan minum darinya. Karena sungguhnya itu adalah air yang dingin. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain, Rasul bersabda, "Ma'hu jannatun wa nar, wa naruhu jannah, wa jannatuhu nar." Dajjal memiliki surga dan neraka, maka nerakanya Dajjal adalah surga, dan surganya Dajjal adalah neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berat sekali memang menjatuhkan pilihan ketika berhadapan dengan para Dajjalis. Kalau memilih yang seolah air menyegarkan, kita akan mendapat fasilitas menjadi partner dalam membangun tatanan kehidupan manusia atas landasan hawa nafsu yang ujung-ujungnya justru akan membakar atau membahayakan diri kita terjerumus ke jurang api neraka jahanam. Dan kalau sebaliknya harus memilih yang nampak api yang membakar, tentu akan berpikir 1000 kali, tetapi justru sebetulnya itulah yang akan mendatangkan kebahagiaan dan keselamatan di akhirat. Wallahu a'lam. Oleh karena itu, pilihan terpulang kepada kita masing-masing. Mau memilih surga Dajjalis yang menyelamatkan kita dari stigma-stigma negatif dan selamat dari jeruji besi atau penjara-penjara tauhid, atau memilih neraka Dajjalis dengan ancaman-ancaman tersebut yang justru pada hakikatnya menyelamatkan kita dari ancaman Allah, azab jahanam yang berkepanjangan. Nauzubillah. Supaya mudah-mudahan semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan mengantarkan kita kepada mardatillah. Marilah kita bersama-sama memanjatkan doa kepada Allah dengan rendah hati, penuh harap dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin.
حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وسلم تسليما كثيرا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم أصلح ولاة المسلمين وخذ بأيديهم إلى سبيلك واجعله أهم تبعا لما جاء نبيك محمد وأرشدهم إلى ما فيه صلاح الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في الشام والعراق وفي مصر وفي فلسطين وفي الصومال وفي روهينيا وفي بورما وفي أفغانستان وفي إندونيسيا وفي كل مكان وزمان اللهم ثبت إيمانهم وأعين السكينة على قلوبهم ووحد صفوفهم اللهم أهلك الكفرة والمشركين اللهم دمر اليهود وإسرائيل وأمريكا والطواغيت وشتت شملهم وفرق جمعهم اللهم انصر المجاهدين على أعدائك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم عليك بالحكام الطواغيت المرتدين والكفرة والمنافقين والخائنين اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bir. Allahu Akbar. Silakan Bapak-bapak kalau mau meninggalkan tempat karena sudah selesai Idul Adha dan untuk